Selamat pagi anak-anak. Mari persiapkan dirimu untuk mengikuti PJJ dengan mata pelajaran prakarya pengolahan. Sebelum Ibu mulai, silahkan kalian menyiapkan alat tulis, buku paketmu, serta mengisi presensi terlebih dahulu. Ya, sudah kalian siapkan semuanya? Mari belajar dengan Ibu tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Kali ini Ibu akan mengajarkan tentang metode pengolahan atau teknik pengolahan. Sebelum Ibu menerangkan untuk metode dan teknik pengolahan, untuk materi ini cukup Ibu bacakan saja karena sudah dibahas di kelas 7 dan kelas 8. Ibu hanya mengingatkan saja agar kamu ingat kembali. Buka buku catatanmu, buka kembali, baca-baca kembali, pahami kembali. Mari Ibu ingatkan tentang metode atau teknik pengolahan. Ada 4 teknik pengolahan, yaitu 1. Teknik pengolahan dengan air. Teknik pengolahan dengan air meliputi mengukus, merebus, menyungkup atau diungkep, dan mengetim. Dan yang kedua adalah teknik pengolahan dengan minyak. Ada menyangrai, ada menumis, ada menggoreng. Dan yang ketiga, teknik pengolahan dengan bara api. Ada 4, ada memanggang, ada membakar, mengasap, dan menyembam. Dan teknik keempat adalah penyelesaian olahan. Ada 3, dipanir atau memanir, diglasur atau mengglasur, dan dibesto atau membesto. Sudah ingat kembali pelajaran lalu di kelas 7 dan 8? Ya, oke. Silahkan kamu baca kembali, Ibu tidak terangkan pada materi ini di kelas 9. Ibu lanjutkan. Di kelompok B, Ibu akan menjelaskan tentang bumbu. Macam-macam bumbu dan perlakuannya. Adapun apa saja macam-macam bumbu? 1. Bumbu dari daun. Ada 4 bumbu dari daun. Daun jeruk purut. Perlakuannya dengan cara diutuhkan, diiris, atau dihaluskan. Kalau Ibu menjelaskan nanti diiris, semuanya bisa diiris kasar atau diiris halus. Yang Ibu maksudkan perlakuan adalah cara mengerjakan. Yang B adalah daun salam. Perlakuan daun salam dalam penggunaan bumbu bisa diutuhkan atau dipotong kasar. Seperti juga daun pandan. Daun pandan bisa diiris atau diikat, disimpul. Ditali simpul anakku. Dan yang D yaitu daun serai. Daun serai ini bisa disimpul, bisa digeprek ataupun diiris. Itu perlakuan bumbu dari daun. Dan yang kedua adalah bumbu dari empon-empon. Ada 5. A. Kunyit atau kunir. Kamu tahu kunyit atau kunir? Nanti kamu lihat di dapur. Kamu tanya ke ibumu, mana kunyit?
Cara perlakuan pada kunyit sebelum dipakai untuk bumbu sebaiknya disembam atau dibakar terlebih dahulu. Gunanya untuk mengurangi rasa getir atau bau yang tajam. Setelah itu diapakan? Setelah dibakar atau disembam, kunir bisa diiris atau dihaluskan. Yang B, kunci. Kunci ini juga empon-empon. Cara perlakuannya bisa diutuhkan atau dihaluskan. Dan yang C, kencur. Kencur ini bisa diparut atau dihaluskan. D adalah jahe. Sama seperti pada kunir, jahe pun sebelum dipakai sebaiknya dibakar atau disembam terlebih dahulu. Setelah itu baru diiris, diparut atau digeprek. Dan yang E, laos atau lengkuas anakku. Perlakuannya dengan diiris atau digeprek. Itu 5 bumbu dari empon-empon yang selalu ada di dapur orang tuamu. Dan yang ketiga adalah bumbu dari buah. Ibu di sini menjelaskan 3 bumbu dari buah. Yang pertama adalah asem. Asem perlakuannya bisa diutuhkan, bisa direndam lalu diambil airnya. Dan yang berikut, yang B adalah tomat. Perlakuan tomat untuk bumbu bisa diiris atau dihaluskan. Dan yang berikut adalah cabai. Cabai atau lombok perlakuannya dengan diiris, dihaluskan, diutuhkan. Kalau yang diutuhkan biasanya untuk cabai yang kecil atau cabai rawit. Yang berikut, kelompok bumbu yang keempat adalah bumbu dari umbi. Ada 3, ada brambang, perlakuannya bisa diiris atau dihaluskan. Ada bawang, perlakuannya bisa diiris, dihaluskan, digeprek. Dan C adalah bawang bombay. Kalau bawang bombay biasanya diiris halus. Berikutnya anak-anakku yaitu bumbu dari rempah-rempah. Indonesia memang kaya raya akan tumbuhan yang menghasilkan rasa, menjadi masakan kita menjadi lebih sedap. Apa saja rempah-rempah? A, lada. Perlakuannya dengan dihaluskan. B, ketumbar juga dihaluskan. Dan C, pala. Pala ini bisa dihaluskan, diparut atau dipotong kasar. Dan D, bunga lawang atau pekat. Ini bentuknya seperti bintang berwarna coklat tua. Perlakuannya dengan dihaluskan atau diutuhkan begitu saja. Nah, anakku masukkan saja pada kuahnya. Dan E, kapulaga. Kapulaga seperti bunga jambu, warnanya putih. Perlakuannya dihaluskan atau diutuhkan. Dan yang berikut F adalah jinten. Jinten ini seperti kulit padi, tipis, panjang, kecil, berwarna kehitaman. Cara penggunaannya dengan cara dihaluskan, tapi ingat, sangrai dulu sebelum dihaluskan. Dan yang G adalah kayu manis.
Kayu manis selain untuk bumbu bisa untuk sedap-sedapan, misalnya membuat kolak. Tapi juga bisa sebagai bumbu. Caranya diapakan? Dengan cara diutuhkan atau dipotong kasar. Dan yang berikut adalah cengkeh. Cengkeh seperti bunga berwarna coklat, berbau agak tajam. Bagaimana cara penggunaannya? Untuk bumbu cukup diutuhkan. Dan yang berikut kemiri. Agar tidak menyengat baunya, maka kemiri lebih baik disangrai terlebih dahulu sebelum dihaluskan. Dan terakhir C, kluwak. Kluwak ini bumbu atau rempah-rempah yang mempunyai cangkang, yang mempunyai kulit tebal. Caranya bagaimana? Digeprek, dibuka, ambil daging keluaknya, kemudian direndam. Setelah direndam dan lunak, kemudian dihaluskan. Begitulah anak-anakku, masing-masing cara pemakaian bumbu dari rempah-rempah. Anak-anakku, selain bumbu-bumbu dari daun, dari umbi, dari buah, ada bumbu yang dibuat atau bumbu yang bukan alam. Apa saja bumbu buatan tersebut? Ada penyedap rasa, ada terasi, ada gula merah, ada ebi, petis, kecap, kaldu bubuk, dan sebagainya. Itu anak-anakku. Apa yang nanti kamu dapatkan? Bumbu ini kalau kita rasakan satu persatu, tidak satu bumbu pun enak rasanya, kecuali yang bumbu buatan. Ada yang rasanya getar, ada yang rasanya sedikit pahit, ada yang rasanya pedas, tidak enak. Tapi karunia Allah, karunia Tuhan. Dari macam-macam bumbu yang rasanya tidak enak, begitu dipadukan, begitu diolah menjadi satu untuk bumbu macam-macam masakan. Enaknya luar biasa, membuat lidah kita tidak henti-hentinya untuk berhenti makan. Pengen makan dan makan terus. Bumbu ini menjadi kekayaan Indonesia. Anak-anakku, bahasan untuk hari ini sampai pada bumbu. Ibu akan lanjutkan. Setelah kita pelajari bumbu, yang C, kita akan pelajari tentang kuah. Kuah ada 4 macam barang cair. Maksudnya Ibu, ada 4 barang cair untuk kuah. Apa saja? Ada kuah dari air, ada kuah dari kaldu, ada kuah santan, ada kuah susu. Ketika menjadi masakan, nanti ada kuah masakan yang olahannya berkuah banyak, berkuah sedikit, atau berkuah sedang. Dan yang D, tentang pengolahan bahan pangan. Sebelum kalian mengolah bahan pangan menjadi makanan siap saji, siap santap, maka perlu kalian ingat langkah-langkah dalam pengolahan bahan pangan. Ada 4 langkah. Langkah yang pertama, membuat perencanaan. Kalian rencanakan dulu. Kamu akan membuat atau memasak apa? Kamu akan mengolah apa? Oh iya, saya kepingin mengolah soto. Soto apa? Soto daging ayam. Kalau sudah, yang kedua, setelah kamu merencanakan, kamu menyiapkan alat dan bahannya. Alat apa saja yang perlu dipersiapkan untuk memasak soto ayam?
dan bahan apa saja yang perlu dibeli, perlu dipersiapkan untuk mengolah soto ayam. Setelah itu masuk pada proses pengolahan. Dan yang terakhir adalah penyajian. Untuk materi proses pengolahan dan penyajian akan Ibu lanjutkan pada pertemuan mendatang. Anak-anakku, sebelum Ibu akhiri, kalian akan Ibu beri tugas di mana perhatikan baik-baik anakku. Perhatikan sekali lagi, perhatikan baik-baik bahwa tugas ini nanti kalian tulis. Boleh dalam folio, boleh dalam HVS. Kemudian setelah semuanya selesai kamu kerjakan, minggu depan atau akhir bulan disusun bersama pekerjaan dari Bapak Ibu guru lain, diantar oleh orang tuamu. Apa tugasmu? Tugasmu yaitu mengidentifikasi bumbu dan perlakuannya. Kalian membuat kolom, ada 6 kolom, yaitu kolom jenis, nama, bau, rasa, warna, perlakuan. Masing-masing jenis kamu hanya menuliskan 2 jenis saja. Sekali lagi, kamu hanya menuliskan 2 jenis saja. Maksudnya seperti apa? Dari daun, 2. Dari buah, 2. Dari rempah-rempah, 2. Sampai yang terakhir, dari bumbu buatan, 2. Ibu contohkan 1. Misalnya yang Ibu contohkan tidak boleh dipakai ya anak-anakku, nanti kalian mencari yang lain. Jenis, Ibu tulis dari daun. Nama, daun jeruk purut. Bau, wangi agak tajam. Rasa, sedikit pahit dan getar. Warnanya hijau. Perlakuannya dihaluskan, diiris atau dimasukkan utuh. Itu contohnya. Itu yang dikerjakan pada kertas, kemudian disusun akhir bulan bersama tugas Bapak Ibu guru yang lainnya dikirim oleh orang tuamu ke sekolah. Dan yang terakhir pada pertemuan, ini pertemuan ketiga ya anak-anakku, untuk pertemuan keempat nanti kalian ulangan. Ulangannya bahannya apa saja? Bahannya dari mulai pertemuan pertama. 1. Tentang jenis-jenis bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Di situ ada jenis udang, jenis cumi, ada daging, telur, susu. Dan juga bahan berikutnya yaitu manfaat dan kandungan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Apa manfaat omega 3? Apa manfaat yodium? Apa manfaat susu? Apa manfaat telur, zat besi, dan seterusnya. Antara lain itu. Dan kemudian materi yang ketiga yang dipakai untuk ulangan adalah materi yang kita bahas hari ini. Tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan dari metode sampai bumbu dan perencanaan pengolahan. Sekali lagi, ada 2 tugas. 1 tugas disusun minggu depan atau akhir bulan ini bersama tugas lain. Dan yang kedua, persiapkan dirimu untuk mengikuti ulangan pada minggu keempat nanti. Demikian anak-anakku, pertemuan hari ini. Ibu harapkan kalian tetap semangat dan tetap sehat. Terima kasih, selamat belajar.